Pertama sih ya pakai gunting, terus dipotong Apanya? daging itunya, Organ-organ tubuhnya. baru dijilat darahnya, baru dimakan. Selamat datang di Parno Terawang, karena keparnoan Anda adalah AdSense buat kami. Itu kata Coki Pardede. Gue Danet Gustama dan gue ditemani sama Coki Anwar. Coki Anwar, yes. Selamat Nodrak, Coki Nodrax Anwar, Oh, Coki Nodrax Anwar. yes, aman. Memang yang satu lagi? Ya, sudah tahu semua kita. Oh ya, oke. Hmm. Jangan ngomong kriminal karena di sini ada Ada. teman saya, Beliau Mas siapa? Apang Stefanus, Yes. seorang wartawan Oke. TV bidang kriminal ya. Bidang kriminal. Bidang Oke. kriminal. Oh. Di sini dia mau menceritakan kisah-kisah kriminal yang belum begitu terpecahkan 100% ya. Ya. Oh, begitu. Begitu. Jadi masih ada beberapa kasus yang gantung. Ada yang belum terpecahkan, mungkin ada pelakunya yang bahkan belum tertangkap sampai sekarang. Betul. Oke. Tapi di episode kali ini, di malam ini, Oke. ada Mas Reza non-medis yang akan Mas membantu Reza. menerawang sehingga jadi terpecahkan 100%. Yes, mohon dibantu ya, Mas Reza. Iya. Oke, di sini Mas Apang mau menceritakan kasus apa Mas yang Mas Apang pernah liput ya? Liput langsung kan ya? Ribut langsung. Oke. Mas Apang kerja di salah satu televisi swasta di Jakarta ya? Ya, betul. Oke. Silakan Mas, apa yang mau diceritakan? Ada kasus mutilasi, pembunuhan disertai dengan mutilasi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur waktu itu. Jadi korbannya ini adalah seorang wanita. Awal mula terbongkarnya kasus ini adalah saat ditemukan bagian potongan tubuhnya di tol Cikampek waktu itu. Sorry, ini tahun berapa ya Mas? Itu sekitar tahun 2000, saya lupa ya, 15 apa 2012 gitu kalau salah. Oke. Sekitar tahun itu. Saat itu ya polisi udah berada di lokasi kan. Kemudian kita update kasusnya dan sampai akhirnya berkembanglah tuh penyelidikan kepolisian. Potongan tubuh itu sebelum terungkap pelakunya ini beberapa potongan tubuh sempat ditemukan lagi Dalam hari yang sama, di beda hari. beda hari. Di lokasinya juga berbeda. Oh, daerah-daerah Jakarta Timur aja. Daerah Jakarta Timur juga. Oke. Oh, beda-beda tempat, cuman nggak terlalu jauh, masih di Iya, Jakarta. masih di Jakarta aja. Timur juga. Nggak ada yang satunya ke Papua Nugini gitu. Oke. Nggak ada, Kan nggak ada. mesti pakai paspor dong potongan tubuhnya. Belum pakai visa. Papua Nugini kan? Iya. Ya kan bisa dilempar. Oh, bisa Orang kuat tapi yang lempar. Orang biasa nggak mungkin sampai ke luar negeri kan. Kalau orang kuat, Apa? kalau orang kuat melemparnya sampai Papua Nugini. Papua Nugini. Kadang aku terakhir sampai ke yang Buenos Aires. Waduh, Argentina. Ya. Ngelempar apa tuh? Waktu itu kerikil. Waduh. Sorry mas. Oke. Bisa, Iya, iya. lanjut. Sampai identitas pelaku juga waktu itu kan belum diketahui. Kita juga belum dapat Siap. informasi kalau identitas pelakunya siapa, korbannya siapa. Sampai akhirnya ini menurut kepolisian ditemukannya itu setelah identitas angkot. Karena si pelaku ini ngebuang mayatnya itu pakai angkot dia Pakai waktu, ke WK. Kita diketahui pemilik angkotnya siapa. Kemudian diselidiki, ternyata angkot itu sempat disewa sama si pelaku ini nih. Oke. Dengan alasan dia waktu itu ingin pindah rumah kalau nggak salah. Polisi menyelidiki, kita waktu itu ini kan mengupdate terus kasusnya. Sempat juga ke warga sekitar kalau memang ternyata kedua pasangan suami istri ini sempat sering bercekcok, dia sering KDRT lah kalau kata-kata tetangga itu. Sampai juga disebut juga ada wanita yang lainnya yang disebut sebagai kekasih si pelaku sendiri. Akhirnya mulai terbongkar setelah polisi mendapati keterangan pasti dari si wanita ini
bahwa memang dia sempat membantu membuang bagian potongan tubuh itu ke beberapa lokasi yang ditemukan. Siapa yang ngaku itu, Mas? Si wanita yang kekasihnya si pelaku ini. Oke. Jadi motifnya itu waktu itu memang keinginan si pelaku untuk menikahi pacar barunya ini. Oh, oke. Namun entah bagaimana akhirnya dia menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara mutilasi. Oke, berarti si pelaku ngebunuh istrinya, terus dimutilasi. Ngebunuhnya di mana tuh, Mas? Waktu ngebunuhnya di rumahnya sendiri itu di kawasan Ciracas. Oh, Ciracas. Di Ciracas sendiri dipukul pakai benda tumpul waktu itu. Kemudian dimutilasinya juga katanya di informasinya yang kita dapat di kamar mandi Hmm. dan itu sudah dipersiapkan, direncanakan sama pelaku. Si kekasihnya juga ikut membantu membungkus potongan tubuhnya itu ke dalam angkot untuk dibuang di beberapa lokasi. Oh, Sorry Mas, itu motong tubuhnya, mutilasinya itu pakai apa Mas? Kalau dari keterangannya sih dia pakai pisau. Jadi dia si pelaku ini memang buka soto lamongan. Oke. Jadi dia menggunakan pisau yang ada di warungnya itu untuk memotong Kenapa nanya jasad. alat pemotongnya, Mas Coki? Karena ya selamat malam orang-orang lemah yang kalau mutilasi motongnya pakai pisau. Saya kalau mutilasi orang, saya pakai daun tebu, pakai pinggirannya itu yang tajam itu, saya potong-potong. Pakai itu 2 bulan kemudian baru beres. Itu orang kuat apa orang sabar? Sabar, lebih ke sabar. Sabar kuatnya. Gitu. Oke. Terus kan mereka ngebantu, si cewek itu ngebantu kan? Si cewek itu ngebantu. Pacar barunya itu ngebantu untuk ngebuangin itu juga. Itu berarti mereka sekarang udah ditangkap dan diadili? Untuk pelakunya waktu itu belum sempat divonis pengadilan karena meninggal dunia di rutan waktu itu dia. Dua-duanya? Si suaminya ini. Oh. Kalau si istrinya, Istrinya? masih menjalani. Si pacarnya? Pacarnya ini Oke. masih menjalani Hukuman? hukuman. Berapa tahun, Mas Abang? Ingat nggak? Kalau untuk 338 itu atau pembunuhan ya, biasanya itu di atas 7 tahun atau sampai 15 tahun. Oh, berarti Itu udah tahu- bebas ya sekarang. Tadi kasusnya 2012. 2012, ya. Ciracas ya. Bulannya apa inget nggak? Nggak ingat saya bulannya. Nggak inget ya? Nggak ingat. Oh gitu. Oh sekarang jadi masih menjalani nih ya si perempuan itu Masih ya? menjalani. Oke. Itu identitasnya ketahuan kan? Namanya siapa? Identitas ketahuan. Dari keluarga juga kan sempat menghubungi kepolisian kalau memang sudah nggak bisa kontakkan lagi dengan si korban ini. Akhirnya baru mulai terkuaknya di situ identitasnya si korban mutilasi ini. Ini yang menarik ya, pingin tahu nih Mas Coki, mau nanya sama Mas Reza nih. Siap, Mas Reza. Si suami itu, mantan suaminya yang ngebunuh istrinya itu kan dia meninggal di rutan, di penjara, ya kan? Menurut Mas Reza nih, dalam terawangan Mas Reza nih, tolong terawangin ya, apakah si suami itu meninggalnya karena ketakutan, karena sakit, apakah karena apa gitu? Kalau bisa dilihat ya, apakah selama masa penjalani hukuman itu dia ditayangin lah sama istrinya gitu, sehingga dia ketakutan gitu, sampai dia stres terus meninggal, kan mungkin aja itu terjadi ya. Ya bunuh diri. Bunuh diri karena apa dia? Pikirannya nggak kuat. Dihantui. Pikirannya nggak kuat. Atau karena rasa bersalahnya yang begitu hebat mungkin? Karena ada teror-teror dia setelah ini apa gimana gitu. Jadi dia kayak berpikir lebih baik gue mati. Jadi ada teror yang terkirim ke dia. Teror dari mana tuh Mas? Yang dia iniin. Yang dia bunuh? Ah. Tahu ceritanya? Bagaimana cara dia meninggalnya? Nggak tahu. Kalau selama persidangan itu si pelaku itu sempat memang sakit-sakitan ya, beberapa kali sidang ditunda karena sakit. Terus begitu sidang juga sempat dibopong itu dia dari sel tahanan di pengadilan itu pakai kursi langsung dibopong ke depan meja hijau. Bagaimana dia meninggalnya tahu nggak Mas Apang? Pernah dengar kabarnya nggak? Nggak Bunuh diri nggak? nggak dengar, cuman informasi dari pihak rutan sih katanya memang dia sakit gitu.
Itu baru berapa lama sakit, tiba-tiba meninggal gitu aja sih katanya. Oh, tapi kalau menurut Mas Reza, terawangan Mas Reza dia meninggal karena usaha bunuh diri gitu. Iya. Oh, oke. Kalau penerawangan saya yang Nah, 5 detik barusan ini aha. meninggalnya karena ketimpa plafon ya. Waduh. Ketimpa plafon Ini rutan. ngomongin kualitas penjara yang jelek ya sebenarnya. Mau menghina Secara nggak langsung Kemenhukam sih. ya. Tolonglah fasilitas penjara diperbaiki. Waduh. Nah, Dan plafon masa sampai runtuh. Mas Joki ini kalau Mas Reza nih dia bisa manggil Oh begitu. baik si suami atau si istri yang dibunuh itu. Oh, Kalau Mas Coki lebih penasaran mau manggil yang mana nih? Mau dipanggil yang mana sama Mas Reza? Kira-kira? si korban sih. Korban? Pasti. Mas Reza butuh namanya nggak? Boleh. Mas Apang masih ingat nggak Namanya aku lupa ya, kalau nama pelakunya Benget sih, Benget. Oh, Benget Sitomorang deh, kalau nggak salah Sitomorang. Nama korbannya aku lupa. Mungkin Mas tanya yang bunuh aja. Mas Reza mana yang bunuh aja? Oh, oke. Jadi caranya Mas Reza dia mencium aroma si kejadian tersebut. Dipanggilnya bagaimana caranya tuh diciumin itu aroma peristiwanya. Oke. Gitu. Ini orang lemah apa orang kuat kira-kira kalau caranya kayak gitu? Lebih ke orang kreatif sih sebenarnya. Iya kreatif. Ya benar. Itu pas ngeliput itu rasanya bagaimana, Mas? Biasa aja apa karena udah sering kan? Mungkin karena si pelaku ini tatapannya itu kosong gitu ya. Oh, ngeliat pelakunya tuh ya? Iya pelakunya. Tatapannya kosong, badan kurus terus cekung gini. Jadi sempat dari pengacaranya sendiri bilang memang dia harusnya direhabilitasi ke rumah sakit kejiwaan. Oh gitu. Karena sempat ada isu atau informasi juga kalau si pelaku ini sempat mohon maaf ini yang menyantap jantung dari istrinya sendiri. Damn. Jadi itu memang karena pokok kehadiran pelaku itu sempat membuat kita ya orang Auranya tuh auranya menyeramkan kosong ya? menyeramkan gitu. Sampai setelah sidang pun dia sempat memaki-maki kita wartawan setelah keluar dari sidang. dimaki-maki bagaimana? Dan Setelah kata-kata kasar. vonisnya keluar? Belum. Oke. Setelah dari pemeriksaan saksi kalau nggak salah waktu itu. Karena kan vonis belum sempat. Ah. Vonis dia meninggal. Keluar sidang kita wartawan itu sempat dimaki-maki sama dia. Dan kata-kata kasar gitu loh. Tapi secara psikologis si pelaku ini sehat kan maksudnya? Tapi dari keterangan kepolisian dia mengaku sadar melakukan itu. Tidak dibawa. Sampai jantung loh. Iya. Berani memakan. Dimakan mentah-mentah atau dimasak dulu? Ada informasinya? Pastinya kurang. Tapi kurang sesuai kata informasi dari polisi dari dimakan pengacara ya? dari Oh, pengacaranya dia. Dari pengacaranya sendiri. Jantungnya dimakan. Jantung istrinya disangka. Itu orang kuat apa orang lemah, Mas Coki? Kalau jantungnya dimakan? Yang pasti orang tolol sih. Kan masih ada jantung selain jantung manusia ya. Jantung apa tuh? Ya? Yang lain? Jantung pisang dimasak enak loh. Benar. Mm-mm. Orang Jawa doang yang tahu tuh ya. Ya, my Ya, mom menurut sering. dia sih dia memang membunuh untuk supaya menghapus jejaknya dia dengan permasalahan sama salah satu Korban. itu. Oh. Emang benar dia mau untuk menikahi pacar barunya, dia membunuh istrinya. Karena ributnya lumayan hebat. Terus yang si istrinya juga wataknya keras, nggak mau ngalah, belum selesai, kocok gitu. Nah, Ngocok. apa? Hah? Sempet ngocok. Cekcok. Apa cekcok? Iya. Bukan kocok. Beda. Oh tadi maksudnya untuk menghapus jejak ya? Itu Mas, boleh tanya namanya nggak? Dia nggak mau nyebut. Nggak mau nyebut? Nggak mau nyebut. Oke. Mas Joki mau nanya apa kira-kira lewat Mas Reza ke si pembunuh itu? Belum sih. Untuk motif tadi ini ya, memang pengen menghapus jejak aja ya. Dia menghapus jejak, terus memang dia tuh udah nggak ketahanan,
Akhirnya sepintas pikirannya lebih baik gue bunuh Dibunuh aja. dengan cara orang yang ngebunuh biasanya. Diapain tuh? Pertama sih ya pakai gunting, terus dipotong Apanya? daging itunya, Organ-organ tubuhnya. baru dijilat darahnya, baru dimakan. Jantungnya itu. Nggak tahu tuh jantung apa-apa. Oh, oke. Biar apa sih dia makan itu? Kalau bener jantungnya, buat apa dia makan organ tubuh si istrinya? Karena dia udah melakukan itu udah gila. Jadi dia kayak ibarat udah gue gila sekalian aja. Oh, gitu. Karena dia pernah melihat dia kayak mencontohkan untuk memberanikan nyalinya dia untuk Ngetes melakukan- diri sendiri maksudnya. Akhirnya dia berhasil. Hmm? Pas setelah dia udah makan kayak ada rasa bersalah Oh. sepintas ya gitu. Tapi dia pas udah di ini kayak gimana ya, ya udahlah gitu, Tanggung. udah terjadi gitu. Oke. Dia kan, boleh tanya nggak kan dia selama di penjara sampai sebelum dia meninggal itu, dia dihantui nggak sama entah perasaan bersalah atau dihantuin beneran sama si korbannya yang merupakan istrinya itu? Enggak, Enggak dihantui dia? cuma jiwanya aja dia terganggu. Oh, psikis berarti ya? Ini penasaran sih rasanya jantung manusia. Nah, coba tanya. Gimana? Bisa dideskripsikan nggak? Saya juga belum pernah. Melalui Coba terawangan. tanya Mas maksudnya sama si bapak itu. Ah, Apa rasanya? bisa diterawang gitu. Terus dideskripsikan. Siapa tahu malah enak kan? Kita selama ini nggak tahu kan? Betul. Siapa tahu lebih enak dari jantung-jantung yang lain kan? Betul. Jantung ayam kan kecil-kecil ya, harus digoreng dulu. Lebih gurih mungkin, lebih legit. Siapa tahu? Kita Bener. selama ini nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Bisa nggak Mas diterawang terus dideskripsikan Rasanya apa? Asin, jantung manis. Rasanya darah manusia, darah kayak Anyir. gimana ya, dibilang manis enggak, kayak ada rasa bau-bau gimana gitu sama dia bilang gitu. Ya. Kalau tekstur jantung kan biasanya ada lembut-lembutnya gitu, Itu dipotong sama saya. dipotong. Kan itu memang ada bentukan jantung begini, terus saya potong kecil-kecil pakai gunting dulu, baru pakai pisau. Oh, Terus alat buktinya emang ada gunting, Mas? Seingat saya sih cuman parang segini ya. Cuman kalau gunting nggak tahu, kurang pastinya. Oke. Nggak sampai ke sedetail itu Iya. ya? Oke. Tapi untuk yang makan jantungnya itu fix mentah berarti. jadi Nggak kayak perlu gini, Waduh. Oh, baru gitu. kayak memotong kambing deh. Oh, motongnya di badannya gitu. Gitu. Dari rekonstruksi polisi ada cerita itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu cuman keterangan dari pengacara. Oh, di pengacara. Sorry. Oke. Oh, kalau di terawan Mas Reza, rekonstruksi yang dilakukan sama dia saat motong jantung seperti itu ya? Oh, oke. Menyesal nggak sih si Bapak? Sampai sekarang gitu? Ada penyesalan. Ada penyesalan juga? Ada. Ada. Cuma udah terlanjur. Lanjut. Gitu. Emang lebih cakapan cewek barunya daripada istrinya? Karena saya berpikir bukan ya sepintas pikiran saya lebih baik saya bunuh aja sekalian. Nggak, kalau dibandingin emang lebih cakep cewek barunya, coba tanyain deh. Kalau zaman-zaman itu. Kenapa dia sampai setega itu? Emang beda cakepnya jauh gitu. Bukan karena cakepnya, Tapi karena? karena dia nggak bisa mau ngalah, akhirnya saya terfrontal, emosi, dia nggak berhenti, akhirnya saya lakukan itu. Oh, oke. Ada posesifnya juga si cewek ini. Si pacar yang baru, Pacaran barunya. posesif nggak pingin memiliki si pembunuh itu maksudnya. Jadi dia jadi ngebunuh. Yang itu memotivasi juga salah satu. Pingin memiliki Enggak. sendirian nggak? Karena memang saya ketahuan, terus akhirnya saya menjelaskan, dianya nggak paham dengan alasan saya. Oh, thanks deh. Suka ngemimpiin ke yang itu nggak pacarnya itu? Pas setelah meninggal? Enggak. Jadi, tapi Mas Apa ngelihat kasus itu sebagai kasus yang paling menyeramkan nggak selama karir?
paling menyeramkan. Iya, Paling menyeramkan. paling menyeramkan. Tapi masih ada yang lebih menyeramkan lagi kan? Masih ada Oke. beberapa. Kita akan dengerin di episode berikutnya gitu. Siap. Mas Coki ada pertanyaan lagi buat Mas Apang sama Mas Reza? Mas Abang sempat ini nggak melihat potongan tubuh itu? Melihat secara langsung. Melihat secara langsung. Pas di lokasi kejadian itu di tol Cikampek itu. Oke. Lihat sekarang. Bagian apa Bang, waktu itu Mas? Bagian tubuh? Waktu itu bagian paha. Pak, Bagian paha. ada bekas knalpot. Sempet Gak sampai Nggak, segitunya. nggak. Gak sampai Oke, segitunya. Iya, kayaknya kalau kena bola kan di betis kan di paha. ada yang ada ya? Aduh, ada yang kena bekas knalpot di punggung malah. Jadi bentuknya naga gitu. Kena knalpot sekali, kurang bagus nih. Jadi Dibentuk. sampai bentuk naga gitu. Itu orang kuat ya? Kurang kuat. Oke. Kurang Oke. kuat. Terima kasih orang kuat. Oke, Mas Abang, terima kasih banyak ya waktunya. Terima kasih, Sampai ketemu Mas. lagi, Mas Reza makasih. Mas Coki Anwar, Siap. terima kasih. Ada pesan-pesan buat penonton Parno Terawang? Jangan membunuh. Oke, terima kasih telah menyaksikan Parno Terawang karena keparnoan Anda adalah AdSense buat kami. Itu kata Coki Bardi. Sampai ketemu lagi.